Saya bukan pendukung Prabowo, bukan pendukung Prabowo Gibran. Saya lawannya Prabowo. Saya merasa saya lebih baik dari Prabowo dan Gibran. Tetapi hasil pemilihan umum rakyat lebih percaya Prabowo. Saestu. Ana wong kok rumangsa apik iku nandakno nek dudu wong. Mergo wong apik niku selawase ora bakal rumangsa saestu. Mahfud MD mengaku lebih baik dari Prabowo Gibran. Dan dengan mengaku baik dan menjelaskan dirinya adalah orang baik, berarti Mahfud MD bukan orang baik. Ya, tentu saja hal ini sudah menjadi pembicaraan ataupun ya berbagai macam perbincangan di masyarakat. Para ustadz, para kiai juga mengatakan bila dirinya mengaku lebih baik, tentu saja bukan orang baik. Bahkan ya maaf saja, iblis saja juga mengaku dirinya lebih baik dari orang lain. Makanya tentu saja iblis tidak bisa dijadikan khalifah di muka bumi ini dikarenakan sombong mengaku lebih baik. Mantan calon wakil presiden Mahfud MD mengaku dirinya merasa memiliki kemampuan yang lebih unggul dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun dalam Pilpres 2024 lalu, rakyat telah memutuskan untuk mempercayakan posisi presiden dan wakil presiden kepada Prabowo dan Gibran. Atas dasar itu, Mahfud menyatakan kemenangan Prabowo dan Gibran berdasarkan pilihan rakyat di pemilu 2024 lalu tetap harus diakui. Mahfud menegaskan dirinya tidak mempersoalkan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang masih mengungkit kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024 lalu. Sebab Megawati berbicara dengan posisinya sebagai Ketua Umum partai. Selain itu, Mahfud juga sepakat soal adanya kecurangan-kecurangan di pemilu 2024 lalu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Ada manusia yang sempurna. Kata Allah, jangan merasa diri paling baik. Jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih ternyata Ustadz ini buruk juga. Ustadz ini kotor juga. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam. Tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Iblis itu ahli Quran. Iblis itu ahli hadis. Iblis itu ahli riwayat. Pertanyaannya, kenapa iblis tak pernah bisa menjadi kekasih Allah? Karena dalam diri iblis ada kalimat, aku lebih baik daripadamu. Air tak pernah menjelaskan bahwasanya dirinya jernih. Mawar tak pernah menjelaskan dirinya itu indah. Matahari, bahkan matahari pun tak pernah menjelaskan dirinya itu perkasa. Jangan pernah menjelaskan diri kita kepada siapapun. Karena yang menyukai kita tidak butuh itu. Dan yang membenci kita tak akan pernah mempercayai itu. Bawa kebaikan hidup kita dalam kondisi apapun. Selalulah memberikan kebaikan. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adama. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam kita nih, falahu asyru amthaliha, maka dia akan mendapatkan balasannya 10 kali lipat kebaikan yang dia lakukan. Tebarkanlah kebaikan terus. Siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu orang sombong. Padahal la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah bisa masuk surga, mencium bau surga aja enggak, orang yang di hatinya ada benih kesombongan meskipun seberat beleduk garis miring semut pudar. Sesuatu yang tampak baik tidak selamanya baik, dan sesuatu yang tampak buruk juga tidak selamanya buruk. Hidup itu ibarat sekolah, selalu ada ujian, selalu ada pembelajaran.
Mungkin terkadang ujian itu membuat kita mempertanyakan jawabannya. Mungkin terkadang ujian itu membuat kita merasa terpenjara. Bahkan terkadang ujian itu membuat kita marah dan kecewa. Tapi tahukah kamu, terkadang ujian diizinkan terjadi agar kamu bisa belajar. Ya, belajar. Belajar untuk melihat dengan mata hati. Belajar untuk memahami, belajar untuk mensyukuri apa yang dimiliki. Belajar untuk memaafkan mereka yang melukai. Orang yang selalu merasa dirinya jauh lebih baik dari orang lain, justru adalah orang yang seharusnya belajar jauh lebih banyak dari orang lain. Kalau kita ini dengan apapun yang kita lakukan merasa lebih baik dari orang lain, dicoret sama Allah sudah. Menganggap diri lebih baik gara-gara pengajiannya, gara-gara ilmunya, gara-gara ibadahnya, apa yang terjadi? Ibadah kita tercoret. Karena ibadah itu bukan untuk menjadikan kita tinggi di hadapan manusia, tapi justru untuk menjadikan kita semakin tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Bapak, karena Bapak saya tahu Bapak juga kembali ke kampus untuk mengajar, apa yang masih tersisa Di kampus. yang di kampus yang masih bisa kita berikan sebagai keteladanan untuk mahasiswa? Ya, kalau saya yang tersisa mulai diri saya. Saya kalau ngajar, saya bilang ilmu dalam arti kepandaian analisis dari otak itu tidak penting. Karena Anda bisa lebih pintar dari saya. Saya bilang ke mahasiswa. Tapi saya ingin datang ke kampus itu, ingin membangun moral dan etika Anda di dalam dunia ilmu pengetahuan. Kalau ilmunya Anda bisa lebih cepat dari saya kok sekarang, ya kan, pakai jet-jet aja. Ini ada istilah ini, saya ketinggalan, kamu bisa karena aku lebih pintar. Oh ini Pak artinya, lebih pintar dari saya. Tapi kalau moral Anda harus belajar, saya bilang. Mari bersama saya ketemu. Gitu. Karena ke depan tuh enggak, yang ilmu-ilmu begitu itu hampir semua orang bisa melakukannya dengan cepat, tapi kalau moral enggak bisa, saya bilang. Enggak bisa digantikan dengan teknologi dan sebagainya. Saya bilang begitu. Nah, itu mulai dari saya. Tapi sebenarnya Mbak, kalau saya melihat di lingkungan kampus itu sekarang terjadi keresahan yang luar biasa. Karena moralitas itu masih tumbuh di hati mereka. Kok kampus saya jadi begini, tapi kenapa saya tidak berdaya? Nah, yang harus kita cari yang tidak memberdayakan ini. Ya. Kalau orangnya kan kasihan nih, orang banyak di kampus itu. Yang masih juga memiliki kerasahan. Masih memiliki kayak gitu. Mereka coba orang mau jadi profesor dulu, siang malam kerja apa sampai macam-macam. Baru jadi. Nah ini tiba-tiba orang hanya berbisik, kasih dong saya. Gimana caranya proses itu? Bayar itu, proses itu, bayar itu. Jadi. Gitu kan? Ya. Cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Mahfud, saya akan bertanya agak panjang soal-soal yang seperti Anda sampaikan tadi. Mulai dari akrobat hukum untuk kepentingan politik, penguntitan seorang petinggi institusi penegak hukum oleh institusi penegak hukum yang lain di tengah keseriusan sang pejabat penting untuk mengusut dugaan korupsi triliunan rupiah, hingga pertanyaan-pertanyaan seputar penegakan hukum kita yang harus berhadapan dengan mafia, dengan para backingnya. Nah, saya mulai dengan yang pertama, putusan MA. Terjadi lagi, Prof. Dulu Mahkamah Konstitusi, sekarang Mahkamah Agung. Prof. Mahfud, kalau begitu, apa kalimat yang tepat untuk merespon putusan Mahkamah Agung itu? Saya sebenarnya agak males tuh komentari ini. Satu, kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu. Sehingga saya berkata, ya sudahlah, apa yang kau mau lakukan aja, merusak hukum itu. Tapi kemudian saya menjadi terpanggil juga untuk menjawab pertanyaan itu. Karena kemudian ada pernyataan dari mantan Hakim Agung, sahabat saya, Gayus Lumbun, yang menyatakan bahwa putusan MA yang seperti itu progresif, maju bagi demokrasi. Nah, karena yang bicara Gayus Lumbun dan banyak yang bertanya kepada saya melalui medsos. Ini mantan Hakim Agung soalnya ya? Iya, sahabat saya juga, terutama sahabat saya, sama-sama ahli di bidang tata negara dan administrasi negara gitu ya. Jangan-jangan Gayus Lumbun ini saya salah baca.
Karena menurut saya putusan MA ini salah. Kenapa? Dia memutuskan atau membatalkan satu isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Begini, KPU semula mengatur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tuh KPU mengatur gini, untuk menjadi calon itu, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, itu menjadi hak setiap orang. Itu ayat 1. Lalu ayat 2-nya menyatakan persyaratan untuk menjadi calon atau mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut. Lalu ayat 2 dari itu, ayat 2 butir E menyebut bahwa pada saat mencalonkan diri seperti pasal 1 itu, dia harus sudah berumur minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan atau wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Itu clear. Di pasal 7 ayat 2 poin E ya. Poin E. Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya. Walah Gibran sakno eram tawakmu diserang terus. Perkara gaya sing ngene-ngene lho jadi viral. Gini Prof, ya mungkin kesalahannya Gibran adalah terlalu singkat padat gitu loh. Dia menanyakan tentang istilah yang mungkin Prof Mahfud belum pernah dengar gitu loh. Ya kita semua rakyat Indonesia sadar lah, nggak semua profesor itu pinter tentang pengetahuan umum. Anda kan profesor di bidang Anda, tidak di semua bidang gitu loh. Cuman Anda ini terkesan, begitu nggak bisa ngejawab, terkesan bilang bahwa pertanyaannya Gibran ini receh gitu loh. Mungkin receh menurut Anda, tapi tidak receh menurut dunia gitu loh. Itu kan juga topik yang lagi hangat dibicarakan oleh berbagai negara tentang greenflation ini. Anda profesor loh, jangan menurunkan derajat Anda dengan mengomentari masalah gimmick.